Shalom sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kalau kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sungguh baik, Tuhan sangat baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sebab itu pagi hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Kita mau memuji menyembah Dia. Sebab Dia Tuhan penyelamat hidup kita. Dia Tuhan yang merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Kasih-Nya, kuasa-Nya besar, membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup. Sebab itu pagi hari ini mari datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bawa hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Penyelamat hidup kami, Kau gunung batu kami, kota benteng kami.
Tuhan yang menghindarkan kami dari segala malapetaka yang ada. Hari ini kami ada di altar-Mu Tuhan, memberikan pujian bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Selama
Yesus, nama yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus disembuhkan setiap umat-umat-Mu yang sakit pagi hari ini. Dalam nama Yesus dipulihkan setiap jemaat Tuhan yang sakit pagi hari ini. Haleluya. Kuatkan iman kami Tuhan, kuatkan iman kami untuk terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita dalam keadaan apapun. Dalam lembah kekelaman sekalipun, Dia tetap Tuhan yang sama, Allah Immanuel. Allah yang selalu menyertai kita. Mari pagi hari ini kuatkan hatimu, kuatkan imanmu. Engkau yang sedang kehilangan keluargamu hari-hari ini, mari taruh harapanmu di kaki Tuhan. Mari serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap bertahan, untuk tetap berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Semuanya ada dalam pandangan-Mu, semuanya ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kuatkan kami untuk terus bertahan. Kau
hari ini iman kami terus dikuatkan untuk terus percaya dan berharap kepada Tuhan, satu-satunya Allah, penolong dan yang selalu menyertai kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Ruth akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang ada di dalam kami, Allah yang bergerak bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, ada Allah yang besar yang menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau kuatkan hati kami mau kuatkan iman kami. Sekalipun situasi di sekitar kami membuat kami takut, sekalipun situasi di sekitar kami membuat kami khawatir, tapi kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah yang menjadi perlindungan kami, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, Engkaulah Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk kota Semarang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau pulihkan kota kami, sembuhkan kota kami. Angkat Tuhan segala virus, segala penyakit yang hari-hari ini mungkin sedang menyerang kota kami. Tuhan, Kau menolong Tuhan setiap aparat yang ada, Engkau menolong pemerintahan kota yang ada Tuhan, untuk bersama-sama memikirkan, untuk mengatasi, menanggulangi wabah yang hari-hari ini sedang ada khususnya di kota kami dan di Indonesia. Tuhan menolong Tuhan setiap anak-anak Tuhan, setiap umat-Mu yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Mereka yang hari-hari ini ada dalam keadaan sakit, mereka yang hari-hari ini terpapar oleh virus COVID-19. Tuhan, Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan, Allah Jehovah Rafa, Ia Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, lindungi setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang ada, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada, baik yang ada di Immanuel Community maupun khususnya yang ada di Efrata Tuhan. Engkaulah yang menjadi perlindungan kami. Tuhan, jagai kami, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, Allah Immanuel yang menyertai kami. Kami percaya Engkau Allah yang besar, Kau yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hari-hari ini ada dalam kelemahan. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kalau kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan pimpin hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Berikan kami hati yang mau mendengar, hati yang baik Tuhan. Supaya setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami. Dan kami menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur pagi ini kita boleh ada dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Saya berdoa selalu supaya keadaan Anda baik-baik, sehat, kuat, rohanimu terjaga dan makin cinta dengan Tuhan, karena Dia Immanuel yang bersama dengan kita. Mari kita mengalami kuasa kesembuhannya. Kalau ada di antara Anda yang sakit COVID, minta kuasa Tuhan menyembuhkan. Terus beriman, terus beribadah, terus bersukacita, pandang kepada Tuhan. Ada kuasa yang tak ada batas yang Dia bisa lakukan. Minta pertolongannya saudara.
Saya teringat ketika awal mula pandemi, dan sebagai ketua majelis saya harus mengambil keputusan untuk gereja-gereja kita di Immanuel Community bahwa kita akan ibadah online, tidak ada tatap muka. Ada banyak pertentangan, ada banyak yang memprotes. Kan kenapa gereja harus tutup? Kenapa takut? Kenapa tidak beriman? Kenapa Pak Handoyo ketakutan? Kan cukup yang sakit saja yang nggak boleh datang. Yang sehat tetap ibadah dong. Pertanyaan itu ada. Tapi kita tahu bahwa selanjutnya rupanya pemerintah juga melarang. Dan kita tahu keadaan menjadi benar-benar naik di Indonesia. Tapi puji Tuhan kita akhirnya boleh buka kembali. Tapi 2 minggu ini kita ambil keputusan untuk tidak ada ibadah kemarin, dan ada lagi yang berkata, kenapa kok takut? Tapi saudara, kenyataannya memang pandemi sedang berjalan, dan mungkin saya tidak bisa cerita kepada semua jemaat, tetapi sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya tahu ada banyak jemaat, keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan COVID. Tapi kenapa? Saudara, alasannya bukan takut. Ya, saya tidak takut dengan kematian, tetapi kita pengen Bapak Ibu semuanya bisa serius menghadapi pandemi ini, karena ini memang wabah yang sedang berjalan, dan kita harus berjaga-jaga, waspada. Memang lebih nyaman untuk kita berkumpul bersama, dan saya terus berdoa supaya waktunya tiba untuk kita bisa berkumpul bersama dan menyembah bersama. Tapi kalau memang belum aman, tentu kita lebih baik kita berjaga-jaga, ya. Seorang penulis kitab yang dikenal sebagai kitab hikmat, karena di dalamnya penuh dengan ajaran-ajaran hikmat. Di dalam Amsal 27 ayat 12 berkata begini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Sekali lagi, mari kita baca sama-sama. Di rumah semoga kelihatan, dan mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saudara mau jadi orang bijak atau mau jadi orang yang tak berpengalaman? Saudara mau terhindarkan dari malapetaka atau saudara mau kena celaka? Saudara mau mengalami hidup yang menjadi berkat, hidup umur panjang dan menolong banyak orang, atau mau umur pendek karena mengalami celaka? Maut bisa datang kapanpun, kita nggak perlu takut dengan kematian. Tetapi kalau kita tahu ada malapetaka di depan, tentu kita harus bijaksana. Kita sebaiknya menghindar, bersembunyi. Tidak selalu soal takut, tapi hikmat.
kebijakan. Bahkan dikatakan kalau orang bijak, ini bukan orang bodoh, orang bijak. Bijak itu lebih tinggi dari pandai. Pandai itu hanya otaknya saja yang pinter, tapi bijak itu bisa menempatkan diri. Bijak itu tahu bagaimana bersikap. Orang bijak itu tahu bagaimana berkata-kata, bagaimana bertindak. Dia pikirkan konsekuensinya. Dan dia ketika melihat jauh ke depan, ini akan sampai kepada malapetaka. Dia berhenti dulu. Dia mengamankan semuanya. Dan saya berdoa supaya Jemaat Efrata dan semua Bapak Ibu, baik yang di Semarang maupun di luar kota, bahkan di luar negeri, yang mengikuti doa pagi ini dengan rajin, saudara adalah orang-orang bijak, ya, yang ketika melihat malapetaka, lebih baik kita bersembunyi sebentar. Bukan karena ketakutan, kita nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, tapi langkah bijaksana, karena memang akan ada malapetaka, ya. Coba kalau saudara sedang mau jemur baju, habis nyuci, mau jemur baju, tapi Anda lihat siang itu mendung gelap, dari kejauhan terlihat kilat petir, dan kemudian suara menggelegar, gelegar. Apakah Anda akan terus menjemur baju Anda? Atau Anda jemur di dalam ruangan? Atau Anda tunggu dulu? Kalau Anda bijak dan Anda sudah punya pengalaman, ini sebentar lagi akan hujan. Kenapa? Wah, mendungnya gelap sekali, petirnya menggelegar. Pasti Anda akan tidak jemur baju Anda di luar, karena ada potensi kehujanan. Anda bijaksana. Tapi orang yang tak berpengalaman, yang tak ngerti, maka dia akan pasang terus. Saudara, kenapa? Karena dia tak ngerti. Nah, saudara, mari jadilah orang yang bijak hari-hari ini. Karena pandemi sungguh ada. Pandemi sedang berjalan, dan jadilah orang bijak. Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus cuci tangan, pakai sabun 20 detik minimal? Ya, karena Anda bijaksana, bukan takut. Tapi juga Anda harus beriman. Di mana tempat persembunyian yang terbaik? Pak Handoyo, saya dengar Pak, saya sudah menjaga, ini oma, opa sudah tidak keluar rumah, di dalam rumah terus, sudah 1 tahun lebih, kayak di penjara Pak, di rumah terus. Tapi anaknya, menantunya, cucunya masih keluar masuk, atau mungkin pembantu rumah tangganya. Ada saudara yang datang, masa ditolak Pak, dan tiba-tiba oma kena, tiba-tiba opa kena COVID. Mau bersembunyi di mana? Kami harus kerja Pak, saya harus keluar. Apalagi kerjaan suaminya sales, marketing, harus keluar kota lagi. Masa harus berdiam, mau makan apa? Anak-anak disuruh sekolah, anak-anak juga bosan di rumah, stres, harus keluar. Oke saudara, hari-hari ini mari bijaksana. Yang bisa ditahan, ditahan. Ya, kalau Anda memang harus keluar karena Anda bertugas, kerja dan sebagainya, tetaplah bijak, jaga dengan baik. Tapi saya setuju bahwa dimanapun virus ini bisa
masuk tanpa kita paham ketika ada orang yang datang atau kita sempat keluar. Takkan tidak bisa terus, saudara. Karena itu, saudara, tempat paling aman adalah dalam hadirat Tuhan. Cari Tuhan, minta perlindungannya, minta kuasanya melindungi kita. Saya sudah mengajar Anda beriman itu seperti koin dua sisi. Ini saya ada uang 500-an, sisi satunya dengan sisi sebaliknya. Saudara, beriman itu harus dengan perbuatan. Anda nggak bisa, pasti Anda nggak mau terima uang yang misalnya nih ada uang 500 rupiah, ada tulisan 500-nya, tapi sebaliknya polos, los, kosong. Anda tidak akan mau terima. Anda akan minta tukar dong. Kenapa? Karena ini tidak sempurna dan diragukan. Ini koin, saudara, apalagi kalau uang kertas. Wow, dapat 100.000, tapi cuma gambarnya satu sebelah, sebaliknya kosong putih. Wah, Anda mau terima? Pasti tidak. Kenapa? Ini nggak bisa dipakai. Ini uang palsu. Loh, padahal kertasnya asli, tapi sebaliknya nggak ada tulisannya. Nah, sama. Iman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman itu tidak berguna, tidak bisa dipakai. Jadi saudara, Anda harus berhikmat, Anda harus beriman, tapi juga melangkah dengan baik. Ini bukan hanya soal COVID-19, tapi sesungguhnya ini bicara banyak hal. Karena dalam bahasa Inggrisnya, kalau orang bijak melihat hal yang jahat, evil, hal yang jahat, harus bersembunyi. Ini seperti Yusuf yang masih muda, sudah menjadi kepala rumah tangga Potifar, tapi istri Potifar ngejar-ngejar dia. Bahkan istri Potifar sudah membuat sebuah plot, sebuah rencana yang sudah dia rancang dan dia kerjakan, di mana semua orang disuruh pergi dari rumah itu. Semua pegawai, semua karyawan, semua pembantu, semua staf tidak ada di rumah itu, kecuali istri Potifar dan Yusuf. Dan ini istri pejabat, saudara. Pasti rumahnya bukan tipe 21 atau 36 atau 45. Ini zaman dulu, saudara, pasti rumahnya besar. Bahkan dia punya banyak budak, punya banyak kebun dan sebagainya. Tempatnya luas. Sudah disetting. Tapi apa yang dibuat Yusuf? Ketika Yusuf melihat ini membuat dia akan jatuh dalam kesalahan, dia pilih melepaskan bajunya dan lari dari istri Potifar. Saudara, ini teladan yang baik, ini orang bijak. Yaitu apa? Ketika akan sampai pada malapetaka, hal yang jahat, lebih baik dia pergi menghindar. Berapa orang yang jatuh dalam perselingkuhan, jatuh dalam perzinahan, jatuh masuk hotel dengan wanita lain, dengan pria lain. Kenapa? Karena dia tahu ini mendatangkan malapetaka buat keluarga, tapi masih dilakukan. Maaf, saya harus berkata, kalau itu adalah Anda tidak berpengalaman. Anda kena celaka. Anda tidak bijak. Kebalikan dari bijak itu adalah bodoh, bebal. Sudah tahu ini akan membahayakan, tapi masih cari banyak alasan, masih membenarkan diri, dan ada jatuh.
Jadi harusnya bagaimana? Ya jadilah orang bijak. Kalau Anda pengen rumah tanggamu bahagia, Anda mau jadi orang yang kudus dan setia, ya jauhi. Kalau ini mendatangkan malapetaka, ya hindari. Kalau Anda sudah punya istri dan mungkin di kantor ada pegawai wanita lain yang mulai mendekat-dekat, menggoda-goda, ya jangan ikut. Ini membawa ke malapetaka. Ya, kalau Anda tahu bahwa tempat itu dekat dengan dunia seperti itu, mungkin night club, mungkin tempat-tempat yang menggoda, dan Anda pria yang gampang tergoda, ya saudara, bersembunyilah. Itu bijaksana. Loh tapi Pak, nanti di ngomongin saya begini-begini. Saudara, yang penting Anda bisa mencapai keindahan dalam rumah tangga. Berapa banyak orang-orang muda yang jatuh karena dia tidak bijaksana. Berapa banyak orang-orang yang jatuh dalam sakit penyakit. Dia tahu dia nggak boleh banyak makan lemak atau goreng-gorengan. Tapi ya kalau dibuka kulkasnya isinya makanan berlemak, di meja makannya isinya goreng-gorengan. Ya kalau Anda tahu ini mendatangkan malapetaka, Anda sudah sakit, sudah kena stroke, sudah macam-macam, jantungnya bermasalah, dan kalau memang harus menghindari, ya Anda bijaksanalah. Tapi pengen Pak, saya nggak bisa hidup tanpa gorengan. Siapa bilang? Ya, saya nggak bisa hidup tanpa makan ini. Siapa bilang? Anda bijaksanalah. Ya, jadi sama dengan hari-hari ini, saat COVID-19 ini, tahan, kuasai. Kalau Anda suka makan di luar, ya ini waktunya jadi orang yang bijak. Masak di rumah, ya, buat suasana yang indah. Kalau memang harus beli dari luar, ya dipesan online saja. Kalau memang mau ndak mau harus makan di luar, cari tempat yang terbuka, tempat yang mungkin benar-benar Anda bisa jamin tidak berkerumun dan sebagainya. Bukan ketakutan, Anda tidak boleh takut, tapi bijak. Ya, harus bijak. Kalau Anda tahu bahwa kalau diteruskan tubuhmu nggak akan sehat, ayo bijaksanalah. Ini hari-hari yang baik untuk kita praktek menahan diri, bijaksana. Kalau lihat anak-anakmu mulai kecanduan game, kecanduan HP, dan ini akan mendatangkan malapetaka, ya jadilah orang tua yang bijak. Share dengan anak-anak, berikan batasan-batasan, berikan teladan. Anda juga jangan pegang HP terus. Ajak anakmu aktivitas yang lain bersama-sama. Pokoknya cari cara, jadilah bijak. Ya, karena kita harus praktek. Dan di atas semua itu, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Saya paham bahwa ada banyak orang yang sudah berusaha menjaga tapi masih kena. Bahkan ada di antara saudara mungkin adalah tenaga kesehatan, dokter, perawat, kerja di rumah sakit, kerja di klinik-klinik dan harus berhadapan, ya, kerja di apotek dan jadi polisi, tentara, aparat pemerintahan yang harus berhadapan dengan orang banyak dan resiko besar. Ada yang buka toko, buka warung dan orang harus berdatangan. Masa tutup Pak? Ya, saudara, saya paham bahwa ada kalanya kita nggak bisa bersembunyi. Kita ada di tempat yang beresiko. Tentu kalau Anda bisa divaksin, segera vaksin.
Pemerintah sedang buka lebar-lebar di tempat yang merah, zona merah seperti ini, ya. Tapi di atas semua itu, minta perlindungan dari Tuhan. You are my hiding place. Sudah berapa banyak orang yang meninggal, bahkan keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan karena COVID-19. Tahun lalu saya sudah sampai pertengahan tahun, padahal baru 4-5 bulan saudara, saya sudah menghitung lebih dari 50 orang, pendeta, pemimpin gereja, sebagian besar saya tahu, saya kenal, dipanggil Tuhan. Itu yang saya tahu saudara. Tapi hari-hari ini kembali banyak ada saudaranya dari keluarga istri saya juga dipanggil Tuhan. Ibu pendeta, ada teman saya dipanggil Tuhan baru berapa minggu ini karena COVID. Pendeta bahkan sudah divaksin juga tapi meninggal. Saudara, kita nggak tahu usia dan waktu, tapi di atas semua itu mari minta kasih karunia Tuhan. Mari bersembunyi di dalam hadirat Tuhan. Terutama saudara yang tidak bisa mengelak, tidak bisa tetap di rumah. Anda harus keluar rumah, Anda harus kerja, Anda harus ke rumah sakit, Anda harus menghadapi klien. Ayo, jangan lupa minta perlindungan Tuhan. Tetap beribadah, tetap berdoa, menyembah, ikuti doa pagi, dan kita minta perlindungan Tuhan. Kau perlindunganku, kau perlindunganku, kau pengharapanku, kau harapanku, kekuatan di hidupku, di saat aku takut, di saat aku takut, aku percaya hanya padamu, hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Kau perlindunganku, ayo minta perlindungan Tuhan. Kau perlindunganku, kau harapanku, kekuatan di saat aku takut, di saat aku takut, aku percaya, aku percaya hanya padamu, hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia, aku percaya. Mari angkat tanganmu saudara, hanya padamu, hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam. Buat saudara-saudara yang sakit COVID atau keluargamu yang sakit COVID,
engkau mungkin merasa lemah, atau ada yang sakit yang lain, ada yang kanker, tumor, ada yang kena jantung, ada yang masalah dengan pencernaanmu, dengan ginjalmu, livermu, macam-macam saudara. Mari percaya pada Tuhan. Kita memang harus berjuang dengan fisik kita, dengan medis dan sebagainya. Tapi hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kesembuhan, mujizat ada di tangan Tuhan. Mari percaya. Hanya padamu, biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat. Ayo yang sakit, yang lemah berkata, aku percaya. Hanya padamu, biar yang lemah berkata, aku kuat dalamnya, aku percaya. Ya mari sembah Dia saudara, masuk dalam perlindungannya. Kami akan hidup, kami akan kuat, kami akan sehat, kami akan bisa melewati pandemi ini bersama Tuhan. Karena kami orang-orang yang bijak, kami orang-orang yang diberi hikmat oleh Tuhan, kami orang-orang yang ketika melihat malapetaka, kami akan berlindung dalam naungan Tuhan, berlindung dalam hadirat-Mu Tuhan, berlindung dalam covering Tuhan. Oh, lindungi kami Tuhan. Kami berdoa sekarang buat anak-anak-Mu yang sakit COVID. Dalam nama Yesus, kami perkatakan ada kesembuhan dalam Yesus. Semua virus dikalahkan. Healer Yesus menyembuhkan. Sekarang juga mengalir kesembuhan dari Tuhan buat orang-orang yang berlindung dalam hadirat-Mu Tuhan. Jamaah saat ini juga kuasa-Mu bekerja, membangkitkan semangat baru, membangkitkan kekuatan baru, daya tahan kami baru, imunitas kami naik, tubuh kami ciptaan Tuhan. Kami akan sanggup mengalahkan semua virus ini dalam nama Yesus. Akan ada kesembuhan, ada kehidupan. Kami akan baik, kami akan sehat. Tuhan jamah juga anak-anak-Mu yang sehat, lindungi, covering, sehingga ketika ada virus mendekat, hadirat-Mu Tuhan yang melingkupi kami, membuat kami bisa mengatasinya. Oh, kami minta perlindungan-Mu Tuhan. Oh, semua dijagai Tuhan. Khusus buat saudara-saudara yang mau tidak mau engkau harus keluar dari rumah. Mungkin engkau harus belanja untuk kebutuhan rumah tangga, engkau harus bekerja, engkau harus melayani masyarakat, engkau bahkan para tenaga kesehatan yang ada di tempat melayani orang-orang yang kena COVID. Kalau ada saudara yang memang harus keluar dari rumah, banyak aktivitas di luar, ayo angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan berdoa untuk perlindungan Tuhan bagi Anda. Tuhan, alirkan kuasa perlindungan-Mu sebagai hamba-Mu Tuhan. Aku minta lindungi jemaat-jemaat Tuhan ini, lindungi anak-anak-Mu, mereka yang mau tidak mau harus beraktivitas di luar rumah. Tuhan, bentengi sinar kemuliaan-Mu ada Tuhan, menjauhkan dari segala virus. Tuhan sertai, berikan hikmat kebijakan ketika di depan kami ada bahaya, ketika ada malapetaka, kami bisa mengambil langkah untuk menyelamatkan hidup kami dan keluarga kami. Tuhan sertai, tolong kami bisa mengatur segalanya, bahkan khususnya buat
para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, para petugas-petugas di rumah sakit, di klinik, para pejabat pemerintah yang berurusan dengan para penderita COVID. Tuhan, berikan perlindungan ganda dalam hidup mereka. Penyertaan-Mu luar biasa, sehingga semua tetap sehat dan kuat. Kami mau berlindung dalam Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menjagai kami semua, dan kami akan kuat dalam Tuhan. Haleluya. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati semua sudah melayani hari ini, berkati sepanjang hari ini. Kami akan kuat, kami akan punya hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengatur hidup kami, dan kami semua akan baik adanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, saudaraku, mari masukkan dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hidup bijaksana. Tuhan beserta kita, Immanuel.